Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Bersyukur pagi hari ini kita boleh kembali bersama-sama ya akan merenungkan firman Tuhan. Bapak Ibu, minggu ini adalah minggu PKMI ya, jadi ada hubungannya dengan sekolah. Jadi kalau Bapak Ibu melihat slide saya kayaknya kok kayak anak-anak, jadi harap maklum karena yang bikinnya tiap hari mainnya sama anak-anak di samping ya di sekolah kita gitu. Oke, firman kita pagi hari ini temanya firman-Mu adalah kebenaran. Saya mengajak kita bersama-sama membaca dari Alkitab kita. Bapak Ibu silakan buka bagi yang membawanya. Kalau tidak membawa Alkitab fisik silakan buka di HP suci, tapi jangan baca WhatsApp ya. Oke. Saya akan bacakan Yohanes 17 ayat 17 berbunyi demikian. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Bagian yang kedua 2 Timotius 3 ayat 15 sampai yang ke-17. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberikan hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan dan untuk mendidik orang di dalam kebenaran. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu, saya ingin bertanya kepada setiap kita yang ada di ruangan ini. Bapak Ibu percaya nggak kalau saya bilang ada bayi yang berumur 2 tahun dihukum penjara seumur hidup? Apakah Bapak Ibu percaya? Silakan, yang nggak percaya boleh geleng-geleng, yang percaya boleh ngangguk. Ya, ada yang geleng-geleng gitu ya. Tapi mungkin ada juga yang ya antara iya dan tidak gitu kan. Oke Bapak Ibu, tapi perkara ini benar terjadi Bapak Ibu sekalian ya. Kita lihat di berita di detik.com ya tanggal 30 Mei tahun 2023. Bapak Ibu, bayi ini baru berusia 2 tahun, tapi dia dimasukkan ke dalam penjara di Korea Utara seumur hidup. Kenapa Bapak Ibu? Karena orang tua bayi ini ketahuan punya Alkitab di rumah. Bayangkan Bapak Ibu, bayi yang sekecil itu yang tidak tahu apa-apa harus dipenjara hanya karena Alkitab orang tuanya. Bapak Ibu, kurang lebih ada 70.000 warga Korea Utara yang dipenjara karena percaya kepada Tuhan. Mereka mengalami penyiksaan, mereka dianiaya, bahkan sampai ada yang kehilangan nyawanya. Nah pertanyaannya Bapak Ibu bagi kita sekalian, mengapa orang Kristen di Korea Utara itu tetap setia kepada Tuhan dan firman-Nya? Padahal di dalam kondisi yang tidak mudah Bapak Ibu ya. Di mana Kim Jong-un ya dia membuat aturannya sendiri bahwa setiap orang yang kedapatan membawa Alkitab itu akan dihukum mati, sedangkan anak-anaknya itu akan dihukum seumur hidup. Ya jawabannya karena mereka menyadari betapa pentingnya kebenaran Tuhan bagi kehidupan mereka, sehingga mereka berani untuk mempertaruhkan nyawa mereka demi memiliki Alkitab Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu, kita tidak berada pada posisi orang Korea itu. Tetapi apakah Alkitab juga sama berharga dan bernilainya di dalam hidup kita, sehingga kita juga memiliki kerinduan untuk membaca dan menghidupinya? Pertanyaannya buat kita sekalian ya, mengapa Alkitab begitu penting di dalam hidup kita? Yang pertama Bapak Ibu sekalian, bahwa firman Tuhan itu adalah sumber kebenaran yang tertinggi. Alkitab adalah firman Tuhan yang menjadi sumber kebenaran yang sejati. Di dalam Yohanes 17 ayat 17 berkata bahwa firman-Mu adalah kebenaran. Firman Tuhan bukan sekedar benar Bapak Ibu. Jadi firman Tuhan itu bukan sekedar benar, tetapi itu adalah kebenaran itu sendiri. Nah, gimana menggambarkannya ya? Bapak Ibu, di sini ada yang suka bercermin,
Mungkin kalau bapak-bapak ya lihat sekilas udah pergi gitu ya, sisir-sisir udah. Tapi kalau ibu-ibu berdiri di depan cermin, biasanya tuh agak lama gitu ya. Kalau nggak mau dibilang lama, agak lama. Karena memperhatikan dari ujung rambut sampai ujung kaki. Semua udah rapi belum, alisnya gambarnya udah benar belum gitu ya. Semua diperhatikan. Nah ketika kita berdiri di depan cermin, apa yang kita lihat di depan kita itu menggambarkan diri kita, betul tidak? Ada yang di depan cermin itu diri kita bukan? Jadi kita bisa melihat tuh sama persis ya, rambutnya, baju yang kita pakai ya, dari matanya yang besar itu nggak berubah di depan cermin. Jadi sama. Tetapi apakah pertanyaannya? Apakah yang di cermin itu adalah Bapak Ibu? Bukan kan? Yang realnya Bapak Ibu adalah yang berdiri di depan cermin. Itu hanya pantulannya. Jadi bukan Bapak Ibu, tapi yang realnya itu kita yang berdiri di depan cermin. Nah Bapak Ibu sekalian, semua kebenaran itu adalah kebenaran Allah. Jadi karena all truth is God's truth. Tetapi karena manusia itu sudah jatuh di dalam dosa, maka kebenaran di luar Alkitab sudah banyak yang mengalami distorsi, diputarbalikkan. Sehingga semua kebenaran di dunia ini kita perlu diuji dan dievaluasi dengan Alkitab yang sebagai satu-satunya kebenaran yang sejati. Bapak Ibu, dulu kalau hubungan yang sejenis itu dilarang sama pemerintah. Jelas aturannya itu tidak boleh. Dan itu kita yakini itu sebagai benar dulu ya. Dan firman Tuhan juga mengatakan itu benar. Tetapi bagaimana dengan sekarang? Negara-negara tertentu itu menjadi sesuatu yang sudah dinyatakan sebagai benar dan harus diterima. Nah, sekali lagi kita perlu menguji dengan firman Tuhan yang adalah kebenaran tertinggi itu, apa yang dinyatakan sebagai kebenaran. Nah, Bapak Ibu sekalian, apa yang membuat kita yakin bahwa firman Tuhan itu adalah sumber kebenaran yang tertinggi? Jawabannya adalah karena datangnya dari Tuhan sendiri, Sang Pencipta langit dan bumi dan penebus kita. Paulus berkata bahwa segala tulisan diilhamkan oleh Allah. Artinya apa? Dihembuskan, dinafaskan keluar dari mulut Allah sendiri. Itu adalah firman Tuhan. Dan firman Tuhan itu bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang di dalam kebenaran. Allah lah pengarang ilahi yang memegang kendali penuh, yang menuntun, dia mengarahkan, dia memelihara, mensupervisi semua tulisan melalui orang-orang yang dipilih oleh Allah untuk menuliskan firman Tuhan seturut dengan kehendaknya. Bapak Ibu, penulis Alkitab itu terdiri dari berbagai latar belakang, berbagai profesi ya, dari dokter, dari orang militer, dari petani, peternak, semuanya ada. Tetapi firman itu bisa terangkai dengan sempurna dari Kejadian sampai Wahyu. Itulah firman Allah yang benar-benar dihembuskan oleh Allah. Kalau kita membaca di Kejadian, kita membaca di Kejadian 1 misalnya, dikatakan ketika Allah menciptakan terang, berfirmanlah Allah, jadilah terang. Lalu terang itu pun jadi. Lalu ketika murid-murid bersama dengan Tuhan Yesus di danau ya, ketika menghadapi ombak badai yang besar, ada angin ribut dan Tuhan Yesus hanya perlu menghardik dan berkata kepada angin itu, diam, tenanglah. Dan maka angin itu pun reda dan danau itu menjadi teduh sekali Bapak Ibu. Lalu ketika Tuhan Yesus berkata, akulah kebangkitan dan hidup, barang siapa percaya kepadaku ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Maka itu adalah janji Tuhan yang tertulis dalam Alkitab. Artinya setiap orang yang percaya kepadanya pasti akan diselamatkan. Bapak Ibu sekalian, inilah yang membuat firman Tuhan itu bukan sekedar kata-kata yang mati, melainkan kata-kata yang hidup, yang berkuasa, yang sanggup memerdekakan kita, yang sanggup mengubahkan kita,
yang sanggup memulihkan hidup kita, yang sanggup menghibur kita, menenangkan kita, memberikan hikmat, dan bahkan yang paling luar biasa Bapak Ibu, menuntun manusia kepada keselamatan oleh iman kepada Yesus Kristus. Firman Tuhan merupakan sumber kebenaran dan dia memiliki otoritas dan kuasa yang dapat dilihat dengan jelas dari banyaknya hidup orang-orang yang diubahkan karena membaca Alkitab. Bapak Ibu pasti pernah mendengar ada seorang pecandu narkoba yang dikatakan dia bertobat dan percaya kepada Tuhan. Lalu mungkin kita juga pernah mendengar misalnya ada seorang pimpinan gangster. Dia bertobat dan bahkan menjadi hamba Tuhan. Dan masih banyak lagi cerita-cerita yang lainnya. Bapak Ibu Saudara, Robert Jerman Thomas adalah seorang misionaris dari Wales yang menjadi martir di Korea. Pada bulan Agustus ia berlayar menuju ke Pyongyang, Korea ya. Dia berlayar ke sana dan membagikan Alkitab kepada orang-orang di setiap pelabuhan di tempat di mana kapal mereka itu berhenti begitu ya. Jadi dia membagi-bagikan Alkitab kepada orang-orang yang dia temui. Tapi sayangnya ketika mendekati pelabuhan Pyongyang, sudah mendekat ya untuk mendarat, kapal yang ditumpangi oleh Robert ini diserang oleh pasukan tentara Korea. Karena pada zaman itu pasukan Korea, negara Korea itu anti dengan orang asing, anti dengan pengajaran asing. Nah akibatnya kapal mereka itu meledak, terbakar dan mulai tenggelam. Kondisi ini mau tidak mau memaksa orang-orang yang berada di dalam kapal itu untuk keluar dan berenang ke tepian. Robert pun ikut melompat ya ke sungai dan berusaha untuk menyelamatkan diri. Tapi dia tidak keluar dengan tangan kosong. Dia masih berusaha membawa beberapa Alkitab di dadanya sambil berusaha berenang menuju ke tepian. Namun sayang Bapak Ibu sekalian, yang menanti Robert adalah pasukan pemerintah yang sudah siap untuk memenggal siapapun yang membawa Alkitab. Di saat-saat terakhirnya, Robert berdoa untuk prajurit yang telah mengarahkan pedang kepadanya. Dia memberikan sebuah Alkitab kepada prajurit itu. Dan beberapa Alkitab sudah diberikan kepada orang lain ya. Nah, serangan itu setelah berlalu beberapa hari begitu ya. Orang-orang mengambil dan membawa pulang Alkitab tersebut ke rumah mereka. Tapi setelah itu ada satu perintah yang meminta mereka itu untuk memusnahkan semua Alkitab-Alkitab yang ada. Nah Bapak Ibu, ada satu orang yang tentara yang tidak menaati perintah itu. Jadi dia tidak memusnahkan Alkitab itu. Tapi apa yang dilakukan dengan Alkitabnya Bapak Ibu tahu? Dia menempelkan Alkitab itu di dinding-dinding rumahnya. Jadi setelah dirobek-robek dia tempelin ya, mungkin selembar-selembar begini ya, satu lembar dia tempelin di dinding. Ini mirip dengan, ini loh Bapak Ibu kalau di kampung biasa ya, kalau Ibu perhatikan, orang di kampung itu kan rumahnya mungkin dindingnya tuh kurang bagus gitu ya. Pakai kalender, tahu ya kalender yang gede-gede itu mereka tempel. Nah ini dia tempelnya pakai ayat-ayat Alkitab itu. Nah ketika ayat itu ditempel, sering dibaca ya, dia lihat akhirnya orang ini menjadi percaya kepada Tuhan. Dan ini menjadi cikal bakal dari kekristenan di Korea. Sehingga banyak orang menjadi percaya kepada Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara sekalian, firman Tuhan adalah sumber kebenaran dan memiliki kuasa yang tertinggi. Nah, kita yang mengaku sebagai orang-orang yang sudah percaya. Terkadang mungkin ketika kita banyak membaca, melihat berita, kita mulai ragu. Benar gak ya Alkitab itu satu-satunya kebenaran yang tertinggi? Tapi dari apa yang tadi kita dengarkan bersama, masihkah kita memiliki keraguan akan kebenaran firman Tuhan yang berkuasa itu? Percayalah Bapak Ibu sekalian bahwa firman Tuhan itu adalah kebenaran ya, satu-satunya yang diwahyukan Allah sendiri bagi manusia. Allah mengkomunikasikan dirinya kepada kita melalui firman Tuhan sehingga kita bisa mengenalnya. Bapak Ibu, tentu saja sebagai orang yang percaya kita tidak cukup
hanya percaya bahwa Alkitab itu sumber kebenaran yang tertinggi. Namun kita juga mau membagikan kebenaran itu kepada orang lain, sehingga mereka yang belum mengenal Tuhan juga beroleh keselamatan dan hidup mereka boleh diubahkan. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita yang ada di dalam ruangan ini, mungkin kita yang menjadi mahasiswa, yang menjadi pelajar, menjadi pekerja, menjadi orang tua di rumah, atau yang menjadi yeye atau nai-nai, sudahkah kita memberitakan kebenaran firman Tuhan ini, apa yang kita yakini ini, kepada orang-orang di sekitar kita, kepada anak kita, kepada cucu kita, kepada teman kita, saudara kita, atau teman sekantor kita, sehingga mereka juga boleh mengenal sumber kebenaran yang sejati itu, yaitu Tuhan kita, Yesus Kristus. Dia yang telah mati bagi dosa-dosa kita dan menyelamatkan kita. Bapak Ibu sekalian, karena ini adalah minggu PKMI, jadi saya juga akan sharing sedikit tentang sekolah kita, sekolah metodis. Bapak Ibu, para staf dan guru-guru tentu mereka juga memiliki keyakinan yang sama, bahwa Alkitab itu adalah sumber kebenaran yang tertinggi. Dan kita, sekolah metodis juga rindu untuk membagikan kebenaran itu kepada siswa-siswi yang bersekolah di sekolah metodis itu. Sehingga Bapak Ibu, kalau kita mau melihat ke yang lalu, ada banyak anak-anak yang waktu mereka masuk mendaftarkan diri ke sekolah metodis, mereka menyatakan mereka belum mengenal Tuhan, memiliki iman kepercayaan yang lain. Tapi ketika mereka lulus, biasanya akan diadakan wawancara oleh hamba Tuhan dan menanyakan tentang keselamatan kita. Tidak sedikit dari mereka yang sudah percaya kepada Tuhan. Jadi melalui sekolah kita memberitakan kebenaran itu juga kepada siswa-siswi sekalian. Bapak Ibu sekalian, firman Tuhan sungguh berkuasa. Salah satu contohnya siswa yang sudah percaya kepada Tuhan melewati sekolah metodis adalah boksu kita ya, boksu Joshua ya, yang sudah mengenal Tuhan ya. Dan menjadi hamba Tuhan bahkan ya, betul ya. Nah, itu yang pertama Bapak Ibu. Yang kedua, firman Tuhan sebagai navigasi di dalam hidup kita. Navigasi merupakan salah satu aspek penting di dalam kehidupan sehari-hari. Jadi tanpa navigasi yang baik kita mungkin akan mudah tersesat. Apa itu Bapak Ibu yang dimaksudkan dengan navigasi itu? Dikatakan navigasi adalah proses menentukan lokasi dan arah yang benar saat kita bergerak dari satu tempat menuju ke tempat yang lain. Jadi kita memerlukan navigasi saat kita berjalan kaki ya, saat kita mengendarai kendaraan, saat kita berlayar di lautan, atau saat kita terbang di udara. Bahkan navigasi di dunia digital ya, dengan perangkat GPS yang ada di smartphone kita. Tentu saja tujuan utamanya dari navigasi adalah untuk mencapai tujuan tanpa tersesat. Bapak Ibu, peta atau kompas adalah alat penting di dalam navigasi. Mereka dapat menunjukkan lokasi dan fitur penting lainnya yang membantu kita di dalam perjalanan. Kalau terjadi kesalahan navigasi, pesawat bisa tabrakan di udara Bapak Ibu. Efeknya besar ya. Nah, apa yang menjadi navigasi di dalam perjalanan iman kita? Saya yakin Bapak Ibu tahu jawabannya. Sudah pasti itu adalah Alkitab yang berisi kebenaran firman Tuhan. Di dalam 2 Timotius firman Tuhan berkata bahwa firman Tuhan itu bermanfaat ya untuk mengajar kita, untuk menyatakan kesalahan kita, untuk memperbaiki kelakuan kita, untuk mendidik kita di dalam kebenaran. Sebagai contoh, misalnya di dalam 10 perintah Allah yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Allah sudah memberikannya melalui Musa ya, yang dituliskan kepada 2 loh batu itu. Allah mengajarkan kita untuk jangan menyembah kepada Allah yang lain. Karena itu kita tahu, oh iya sebagai anak Tuhan saya tidak boleh menyembah kepada Allah yang lain. Lalu firman Tuhan juga mengajarkan kita untuk menghormati orang tua. Oh artinya sebagai orang Kristen kita harus menghormati orang tua dan sebagainya. Jadi kita membutuhkan firman Tuhan untuk menuntun kita di dalam dunia yang sudah tercemar oleh dosa. Selama perjalanan kita di dunia sebagai musafir, kita perlu membaca, kita perlu mempelajari, kita perlu merenungkan, memahami dan melakukan apa yang diajarkan dalam kebenaran firman Tuhan. Karena memang hanya firman Tuhan yang mampu menjaga kita, menjadi pagar bagi kita, anak cucu kita, agar kita tahu membedakan mana yang benar, mana yang salah,
mana yang boleh dan mana yang tidak boleh, sehingga kita dapat hidup di dalam kebenaran. Bapak Ibu sekalian, selama ini saya kalau mau bepergian selalu diantar sama suami, karena saya gak tahu jalan. Apalagi di Jakarta ya, jalannya tuh banyak banget, jadi saya tuh pusing gitu ya. Lalu ditambah saya gak ngerti baca Google Maps. Jadi kalau mau pergi itu saya cuma tinggal duduk manis di dalam mobil atau di dalam motor, tahu-tahu sudah sampai di tujuan. Tapi Bapak Ibu Saudara, mulai muncul masalah waktu suami mulai sering harus pergi ke luar kota. Ya Bapak Ibu, karena suami sebagai pembina misi jadi sering pergi ya. Sedikit curhat jadinya ya. Nah, saya mulai bingung kalau saya mau pergi itu harus gimana. Karena di jalan ya, saya itu kalau mau misalnya di daerah mana gitu, saya ditaruh di situ. Untuk pulang itu saya harus belok ke arah kiri atau ke arah kanan, itu pun saya nggak tahu Bapak Ibu, itu beneran nggak tahu. Mungkin ya lemah ya dalam hal pemetaan, biasanya cewek emang begitu, agak lemah dalam hal pemetaan gitu. Jadi kalau ibu-ibu di sini atau saudara-saudari yang merasa nggak bisa baca peta atau nggak ngerti arah, nggak apa-apa, nggak sendirian kok, dan itu wajar gitu ya, sedikit penghiburan. Nah tapi saya kan nggak mungkin gitu ya, kalau dia lagi nggak ada saya terus nggak bisa kemana-mana. Akhirnya saya mulai memaksakan diri, mencoba untuk mempelajari Google Map. Yang pertama saya belajar adalah dari rumah menuju ke gereja di sini, karena saya nggak bisa gitu kan. Akhirnya saya mulai perhatikan itu Google Map. Hari Minggu mau ke gereja, dari hari Kamis itu udah bolak-balik lihat Google Map ya, gimana caranya ya. Ini saya harus kemana, saya harus naik apa. Jadi perhatiin terus sampai puluhan kali gitu ya. Lalu pas hari hanya ketika hari Minggu mau ke gereja, itu takut ya, waktu di bus di Transjakarta bentar-bentar lihat ini benar gak ya, nyampe di mana ya, turunnya di mana, takut lewat gitu. Tapi Bapak Ibu, setelah lewat beberapa waktu ya dengan terus mempelajarinya, akhirnya bisa mulai tahu minimal ya dari rumah ke gereja, dari gereja pulang ke rumah saya sudah bisa. Karena saya berusaha terus untuk melihat Google Map itu, berusaha untuk memahami dan mempelajarinya. Nah Bapak Ibu sekalian, kalau dipikir-pikir bukankah ini mirip dengan kehidupan kita sebagai orang Kristen? Setiap hari Minggu kita yang berkata kita sudah percaya sama Tuhan. Kita datang ke gereja, kita beribadah. Kita duduk manis, dilayani dengan WL yang memimpin pujian, mendengarkan firman Tuhan. Setelah itu selesai kita pulang. Hari-hari selanjutnya apakah kita membaca Alkitab kita di rumah? Puji Tuhan kalau Bapak Ibu ada yang membaca. Tapi kalau tidak, Alkitab itu hanya teronggok di meja. Mungkin sampai debunya udah gak tahu berapa senti karena saking gak pernah disentuh Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu sekalian, sebagai orang Kristen, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita membutuhkan firman Tuhan menjadi navigasi hidup kita. Yang menuntun kita. Sebagai papa, mama, kita diajarkan bagaimana menjadi orang tua yang baik, orang tua yang bertanggung jawab bagi keluarga. Ada di dalam Alkitab. Sebagai pekerja, sebagai pengusaha, bagaimana kita bisa menjadi seorang pengusaha yang baik, yang bertanggung jawab, yang memuliakan Tuhan, yang memperhatikan hak-hak orang yang bekerja kepada kita. Itu pun ada di dalam Alkitab. Alkitab ini menjadi penunjuk hidup kita. Dia yang mengarahkan kita, dia yang menjadi navigasi di dalam hidup kita. Bapak Ibu sekalian, mendengar firman Tuhan yang sudah disiapkan orang, baik tidak? Baik. Atau Bapak Ibu berkata, saya gak perlu baca Alkitab lagi karena saya tinggal lihat di YouTube. YouTube banyak kok video. Orang khotbah mau khotbah apa aja tinggal pilih, tinggal klik gitu ya. Langsung ada. Betul Bapak Ibu, itu memang bisa. Tetapi Bapak Ibu, ini satu ilustrasi sederhana yang saya dapat dari seorang pendeta ya. Dia berkata begini, firman Tuhan kalau yang sudah dikhotbahkan sama pendeta atau di YouTube itu seperti Bapak Ibu minum jus. Jus itu kan udah hancur ya, ada buahnya udah dimasukin, terus dicampurin gula, dicampurin susu gitu kan. Enak gak? Enak, tapi sehat gak? Ya sehat, karena jusnya pasti ada kan ya, buahnya dikit gitu, ada sehatnya gitu ya.
Tapi kalau dibandingkan Bapak Ibu makan buah yang dipotong, yang Bapak Ibu kunyah sendiri, itu tuh jauh lebih sehat, gizinya itu jauh lebih tinggi. Nah Bapak Ibu, firman Tuhan juga begitu. Bapak Ibu perlu untuk memprosesnya sendiri, mengunyahnya sendiri supaya itu lebih sehat buat kita, buat tubuh kita, buat jiwa kita. Jadi kita perlu untuk belajar merenungkan firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu hidup dan benar dan dia berkuasa. Jadi mari kita menjadikan Alkitab itu sebagai navigasi hidup kita. Kita mempelajarinya dengan baik dan teliti. Baca Alkitab secara rutin setiap hari Bapak Ibu. Jikalau Bapak Ibu memang bingung nanti udah baca males gitu ya. Gereja menyediakan bacaan domba ya Bapak Ibu yang bisa Bapak Ibu ikutin. Kalau Bapak Ibu mengatakan saya tidak punya waktu untuk membaca, benarkah kita tidak punya waktu untuk membaca firman Tuhan Bapak Ibu? Betul Bapak Ibu sibuk, tetapi coba kalau kita selidiki setiap hari. Berapa banyak waktu yang kita habiskan untuk scrolling ya, cuman 1 jempol ini. Berapa banyak waktu yang kita habiskan untuk itu? Bapak Ibu, kalau dulu kita mau baca Alkitab kita harus cari bukunya. Kalau kita lagi di luar kita nggak bisa baca. Tapi sekarang Bapak Ibu, firman Tuhan itu cuman sejauh jempol kita. Tinggal klik, cari, keluar dia. Kita mau baca atau tidak. Tinggal kita yang memilih. Nah Bapak Ibu sekalian, sekolah metodis, ya sekolah milik gereja kita, yang berada baik itu yang di Jakarta, yang di Sungai Pinyu maupun di Sanggauledo juga terus menanamkan kebenaran firman Tuhan. Baik itu kepada guru ya, kepada staf maupun siswa-siswa yang Tuhan telah percayakan. Mereka setiap pagi Bapak Ibu, kalau guru atau staf itu 6.30 sudah mulai bersaat teduh baca firman Tuhan sebelum mereka memulai kegiatan belajar mengajar. Dan siswa-siswi kita setiap pagi sebelum memulai pelajaran di jam 6.45 mereka juga sudah mulai membaca firman Tuhan bersaat teduh. Kemudian setiap minggu mereka juga ada ibadah di sekolah. Mereka belajar firman Tuhan. Kita rindu melalui semua yang dilakukan ini anak-anak boleh bertumbuh melalui firman Tuhan. Agar mereka memiliki dasar yang kuat, agar mereka bisa memiliki karakter seperti karakter Kristus di dalam hidup mereka. Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini saya mengajak kita juga bersama-sama mendukung sekolah kita, sekolah metodis ini. Agar pemberitaan Injil itu boleh terus diberitakan sehingga banyak lagi jiwa-jiwa yang boleh dimenangkan bagi Tuhan. Nah Bapak Ibu sekalian, apa yang bisa kita lakukan untuk sekolah kita metodis? Sekolah metodis ini bukan punya gereja sendiri begitu, tapi itu punya kita semua, jemaat metodis. Jadi kita mau bersama-sama mendukung sekolah ini. Bagaimana kita mendukungnya? Tentu saja Bapak Ibu, hal yang pertama yang bisa kita lakukan, doakan sekolah metodis. Baik yang ada di Jakarta, di Sungai Pinyu maupun yang ada di Sanggauledo. Doakan kepala sekolah, doakan pimpinan perguruan, doakan guru, doakan siswa-siswa yang ada di sana. Doakan supaya melalui sekolah ini juga anak-anak itu bisa mengenal Kristus dan menjadi pribadi yang memberkati keluarga, bahkan bangsa dan negara kita. Cukup sediakan waktu untuk berdoa bagi sekolah ini. Yang kedua Bapak Ibu, daya. Apa yang bisa kita lakukan? Bagi Bapak Ibu yang mungkin terpanggil untuk menjadi guru, Bapak Ibu juga bisa melayani sebagai guru di sekolah. Atau Bapak Ibu yang mungkin punya waktu, saya nggak bisa jadi guru gitu ya, tapi punya waktu. Bapak Ibu bisa mendukung menjadi mentor rohani atau pembimbing kelompok kecil di sekolah Bapak Ibu. Di sana anak-anak membutuhkan pembimbing-pembimbing untuk membimbing anak-anak ini mengenal Tuhan. Dan yang terakhir, kita bisa mendukung sekolah metodis dengan dana. Bapak Ibu sekalian, sekolah metodis yang ada di Sanggauledo itu anak-anaknya tinggal di asrama dan ada banyak anak-anak yang tidak mampu. Mereka membutuhkan dukungan dana agar mereka tetap bisa bersekolah di sekolah metodis karena mereka juga perlu makan setiap hari, bayar uang sekolah seperti itu. Nah masih ada sekitar 105 anak
yang belum memiliki donatur untuk mensupport mereka. Bapak Ibu jikalau punya dana, Bapak Ibu bisa menyisihkan itu berapapun untuk mendukung anak-anak itu. Enggak harus misalnya, saya enggak mampu kalau harus support full berapa ratus ribu misalnya. Saya cuma bisa 20 ribu, saya punya 50 ribu. Tidak apa Bapak Ibu, apa yang kita berikan itu berharga. Apa yang kita berikan itu berarti bagi siswa-siswa itu. Sehingga mereka tetap memiliki kesempatan untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Untuk mereka dibimbing, untuk mereka dibina sehingga mereka boleh hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Dan memiliki karakter Kristus yang boleh memuliakan nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, nanti ketika selesai mungkin Bapak Ibu bisa melihat di lantai 1 ada siswa-siswa yang sudah ditempel fotonya. Bapak Ibu yang tergerak silakan pilih satu untuk didukung. Bapak Ibu sekalian, kita rindu sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang yang menyatakan diri saya sudah percaya kepada Tuhan, yang sudah percaya kepada kebenaran yang tertinggi itu, kita mau itu diberitakan kepada orang lain. Dan kita mau juga terus memperdalam iman kerohanian kita. Mau terus bertumbuh supaya kita bisa hidup seturut dengan kehendaknya melalui pembacaan firman Tuhan. Sehingga kita boleh bertumbuh bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu ya Tuhan. Kami mengucap syukur untuk karya keselamatan yang Tuhan telah berikan bagi kami, sehingga kami boleh mengenal-Mu, kami boleh diselamatkan, dan kami boleh memahami bahwa firman-Mu adalah kebenaran yang tertinggi ya Tuhan. Tapi biarlah apa yang kami tahu, apa yang kami yakini itu tidak kami simpan untuk diri kami sendiri. Kami mau membagikan itu kepada orang-orang di luar sana ya Tuhan yang belum mengenal Engkau. Sehingga Injil boleh diberitakan sampai di ujung bumi ya Bapa. Tuhan juga menolong kami agar kami juga boleh bertumbuh di dalam Tuhan. Dengan setiap hari kami mau komitmen untuk membaca firman-Mu. Sehingga firman-Mu ini boleh menuntun di dalam kehidupan kami. Di dalam segala sesuatu yang kami kerjakan. Di dalam segala sesuatu yang kami lakukan. Ketika kami menghadapi pergumulan hidup di dalam kehidupan kami. Masalah di dalam keluarga. Masalah di dalam pekerjaan. Di dalam kami harus mengambil keputusan-keputusan yang besar di dalam hidup kami. Biar kami boleh mencari firman-Mu menjadi standar ya Tuhan. Untuk kami mengambil keputusan. Untuk kami boleh menyelesaikan persoalan yang kami hadapi dengan cara-cara yang sesuai dengan kehendak-Mu ya Bapa. Sehingga hidup kami boleh memuliakan nama Tuhan. Sehingga ketika orang lain melihat kami, mereka boleh melihat Tuhan yang hidup di dalam diri kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya Engkau Allah yang Maha Kuasa. Engkau yang akan bekerja melalui kehidupan setiap kami. Sehingga nama-Mu saja yang dimuliakan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami mengucap syukur, kami berdoa. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.